Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Usmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai auto tuning PID motor DC MATLAB Simulink. Di sini terdapat 3 metode auto tuning. Yang pertama yaitu metode Sinistream, melakukan pengujian sistem dengan memberikan sinyal uji berupa gelombang sinus pada berbagai frekuensi secara berurutan. Setiap frekuensi diberikan cara terpisah dan sistem dibiarkan mencapai keadaan stabil untuk tiap frekuensi tersebut. Dari respon keluaran diperoleh data amplitude dan fase yang kemudian digunakan untuk membentuk model frekuensi plan atau frekuensi respons. Metode ini menghasilkan identifikasi yang sangat akurat, stabil, dan memiliki noise yang rendah. Namun memerlukan waktu yang lebih lama karena pengujian dilakukan satu frekuensi demi satu. Yang kedua yaitu metode superposition. Sistem diberikan sinyal uji berupa gabungan sinyal sinus dengan berbagai frekuensi secara bersamaan dalam satu waktu. Karena beberapa frekuensi diuji sekaligus, proses identifikasi menjadi lebih cepat dibanding Sinistream. Data respon keluaran kemudian dipisahkan berdasarkan masing-masing komponen frekuensi menggunakan prinsip superposisi. Kelebihannya adalah efisiensi waktu, namun biasanya sedikit lebih sensitif terhadap noise dan hasilnya bisa sedikit kurang halus dibanding dengan Sinistream. Yang ketiga yaitu metode PRSB atau Pseudo Random Binary Sequence. Menggunakan sinyal uji berbentuk sinyal biner acak yang berubah-ubah antara dua level dalam waktu tertentu. Sinyal ini kaya akan komponen frekuensi sehingga plan dapat teridentifikasi dalam waktu relatif singkat. PRSB sangat cocok untuk sistem yang tidak memungkinkan diberikan sinyal sinus kontinu secara baik untuk sistem nyata atau real time. Kelebihannya adalah cepat dan praktis, namun responnya bisa lebih kasar dan cenderung memiliki noise lebih tinggi dibanding dengan dua metode sebelumnya, yaitu metode Sinistream dan metode superposition. Selanjutnya yaitu perbedaan kontrol PID pada kecepatan dan posisi. Pada kendali kecepatan, sistem motor dianggap sebagai plan bertipe integrating. Artinya kecepatan motor diperoleh dari hasil integrasi terhadap torsi atau tegangan yang diberikan. Jika diberikan sinyal kendali terus-menerus, kecepatan bisa terus berubah dan tidak otomatis kembali ke nol. Karena sifatnya integrating, kontrol PID, kecepatan membutuhkan pengaturan yang lebih hati-hati, terutama pada bagian integral agar terjadi overshoot berlebih atau osilasi. Biasanya digunakan anti-wind up dan parameter gain yang lebih terkontrol agar respon stabil namun tetap responsif. Pada kendali posisi, sistem umumnya dianggap plan yang stabil. Posisi merupakan integrasi dari kecepatan, sehingga ketika sinyal kendali dihentikan, posisi berhenti dan tidak lari terus. Sistem posisi bersifat stabil karena memiliki kecenderungan berhenti pada suatu nilai. PID posisi berfungsi untuk memastikan posisi mencapai set point dengan cepat, akurat, dan minim overshoot. Sistem ini lebih mudah distabilkan dibanding dengan kendali kecepatan. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan dan demonstrasi praktikum. Selanjutnya, ini adalah blok dari auto tuning. Di sini ada beberapa blok. Yang pertama yaitu ada blok kontrol PWM di sini. Ada PWM, PID, lalu di sini ada input konstan PWM. Di sini ada slider PWM. Ada switch, manual switch, lalu ada data type conversion, ada input konstan, ada gain atau dengan penguatan sebesar -1. Di sini ada switch, di sini ada PWM dengan pin 5 dan pin 6.
Lalu di sini ada display untuk mengetahui nilai atau angka. Nah, di sini ada slider ini dengan nilai minimum negatif 255 sampai maksimum 255. Di mana ketika akan didemonstrasi atau disimulasikan itu apabila nilai PWM-nya 0 ini, maka motor dalam keadaan mati. Lalu motor ketika PWM ini pada posisi negatif 255, maka motor akan berputar berbalik arah jarum jam atau reverse. Lalu ketika PWM ini bernilai 255, itu maka motor akan berputar searah jarum jam atau forward. Selanjutnya ada block encoder. Di sini ada encoder 2 pin, di mana pin A itu 2 dan pin B itu 3. Lalu di sini ada delay, ada auto encoder dan encoder pref. Di sini ENC dan ENC pref ini masuk ke sum. Lalu di sini ada speed. Dari blok encoder ini selanjutnya ada blok low pass filter. Nah, di sini ada persamaan dalam low pass filter ini. Di sini ada input konstan alpha dari blok speed low pass filter ini. Ini ada memori, delay, input konstan alpha, lalu sum, divide dengan ini, lalu disum dengan di produk dengan ini, lalu disum dengan hasil produk dari alpha dan data ENC yang nantinya akan menjadi keluarannya yaitu speed filter. Ini ada constants value 0 sampai 1. Selanjutnya ada blok delta time. Di sini blok delta time itu ini ada clock, ada delay, ada proto time, brief time, lalu dari time brief time ini disum menjadi delta time. Lalu di sini speed dan delta time itu di divide menjadi delta ENC. Lalu di sini untuk menampilkan simulasinya ada scope untuk melihat grafik dan display itu untuk melihat angka atau nilai dari delta ENC dan speed filter. Lalu pada percobaan pertama ini yaitu kontrol PID posisi dengan auto tuning. Nah, ini ada input konstan atau ada sebagai set point. Lalu di sini ada slider dari set point ini. Dari nilai minimum itu negatif 600 sampai dengan maksimumnya 600. Di sini ada inputnya tuh butuh set point. Lalu di sini ada display. Ini ada zoom. Ada display, ini adalah PID discrete. Nah, ini blok PID discrete ini kita memakai discrete time. Oke, setelah itu ada display. Sini ada namanya closed loop PID auto tuner. Display PID scope ini untuk ada tiga grafik, di mana yang pertama itu nilai set point, yang kedua itu dari keluaran atau proses variabel dari ini, lalu dan yang ini adalah posisi yang dari closed loop.
setelah uh, terjadi umpan balik ya. Lalu sini ada scope, lalu input constant, display. Ini untuk percobaan pertama ini adalah kontrol PID posisi dengan auto tuning atau stable, secara stable. Nanti pengaturannya stable. Lalu yang kedua itu ada kontrol PID kecepatan dengan auto tuning. Dari bloknya itu hampir sama, hanya beda di sebelah sini. Ketika posisi itu ENC, sedangkan kecepatan yaitu speed. Oke, selanjutnya kita akan melihat hasil simulasi dari blok yang telah kita buat ini, yaitu kontrol PID posisi dan kecepatan menggunakan auto tuning. Perbedaannya yaitu ketika auto tuning itu kita menggunakan settingan stable, sedangkan auto tuning kecepatan kontrol PID posisi itu menggunakan auto tuning secara stable, sedangkan kontrol PID kecepatan itu menggunakan dengan auto tuning menggunakan integrating. Oke, ini percobaan pertama, speed, sense, stream, stable, run with itu. Nah, ini untuk grafiknya. Grafiknya turun, motornya melambat. Ketika grafiknya naik, cepat putaran motor. Sekarang kita coba superposition, putaran. Nah, ini untuk grafik superposition. Itu elektro yang susah, mereka belajar apa? Kita bahas teknis. Ditulil. Gabung aja ya semua ya, satu video. Bingung aja nanti Biar cepat speed. lama gak laptop? Pause aja. Charger laptop ada di tas. Sekarang kita PRBS. Taran. Beda charger yang laptop gua. Emang ya? Beda gue yang gede. Enak sih itu. 65. Gue 140 watt. Pantesan. Kurang berapa? Cepat. Ini untuk PRBS tadi. Oke. Nah, ini untuk grafiknya. Ini untuk motornya. Sekarang pilihan tapnya kita integrating visual mode-nya Sandstream. Oke, kita run.
Oke, motor sudah berputar. Nah, ini untuk grafik integrating Sandstream. Ini untuk motornya. Jika di bawah set point nilainya melambat, mendekati 0 nilai motornya juga melambat, nilainya naik. Mendekati set point motornya berputar lebih cepat. Sekarang kita coba superposition. Kita compile. Oke. Nah, ini untuk grafik integrating superposition. Untuk motornya parah coba biana cowok. Udah ini langsung setarain. Enggak, aku video gini. Nggak bisa nanya neneknya be. Tadi jelek dia. Buat barang gue bisa. Udah kayak. Jaluk gabung Ilham. Iya kan? Jiran. Charger itu mana? Dipakai berapa? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.